Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah ke-6 berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik di Jepang pernah mengalami saat-saat yang paling gelap di dalam kehidupannya. Sejak abad 16 sampai 19, mereka menderita penganiayaan yang luar biasa. Selama masa penganiayaan itu, ada banyak kisah kepahlawanan yang bisa dikenang. Salah satu kisah yang paling heroik dalam sejarah gereja Jepang adalah cerita tentang 3 martir remaja yang berusia belasan tahun bernama Thomas Kitsaki, Luki Ibaraki, dan Antonio. Karena mengimani Kristus, ketiga remaja tersebut ditangkap dan kemudian telinga mereka dipotong. Setelah itu, mereka disuruh untuk berjalan kaki sepanjang 700 km ke Nagasaki sebagai tawanan. Sepanjang perjalanan itu, mereka diolok-olok karena percaya kepada Allah orang asing. Sementara itu, di dalam perjalanan, mereka mempunyai kesempatan di mana mereka bisa melarikan diri. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu karena mereka tidak ingin mengkhianati Yesus. Sesampai di Nagasaki, ketiga pemuda itu dibunuh dengan cara disalibkan. Mereka adalah pemberani-pemberani yang terus dikenang sebagai martir-martir perkasa oleh orang-orang Katolik di Jepang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, banyak kisah heroik yang serupa berasal dari belahan dunia lainnya, terutama di tempat di mana perkembangan gereja sangat dihambat. Gereja-gereja yang menderita tidak mungkin bertahan kalau Yesus tidak hadir di tengah mereka melalui Roh-Nya. Dalam Injil hari ini, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, supaya Ia memberikan kamu selama-lamanya. Bagi penginjil Yohanes, satu-satunya alat ukur untuk cinta adalah ketaatan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus sendiri telah menunjukkan cinta kepada Bapa dengan taat kepada kehendak-Nya, termasuk mati di kayu salib. Tanpa ketaatan, cinta tidak mempunyai arti. Seorang anak boleh saja mengatakan bahwa dia mencintai orang tuanya, tetapi kalau dia tidak menunjukkan cinta itu melalui ketaatan, maka cinta itu tidak bermakna. Bagi Yesus, cinta yang sungguh-sungguh bukanlah perkara yang gampang, karena di dalamnya terkandung ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, karena itu, dalam melakukan tugas mengikuti perintah-perintah Allah itu, Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia mengirimkan kita seorang penolong atau parakletos. Parakletos dalam bahasa Yunani seringkali diterjemahkan dengan penghibur atau penolong. Tetapi arti yang paling asli dari kata parakletos itu adalah seseorang yang dipanggil untuk menolong dalam saat-saat sulit atau saat-saat yang paling dibutuhkan. Jadi, dengan perkataan tersebut, Yesus seolah-olah mau mengatakan bahwa Dia
akan memberikan kepada kita tugas yang berat, dan bahwa kita akan terlibat dalam situasi-situasi yang sulit. Tetapi Dia berjanji untuk mengirimkan kepada kita Parakletos, yakni Roh Kudus yang senantiasa siap membantu kapan dan di mana saja dan dalam situasi apa saja kita bertugas. Saudara-saudari terkasih, di dalam cerita tadi, Gereja Katolik di Jepang dan gereja-gereja yang menderita di belahan bumi lainnya bisa bertahan dalam situasi-situasi yang paling sulit karena Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya hadir dan berkarya di tengah mereka. Roh Kudus yang di dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, terutama berarti seorang yang dipanggil untuk menolong. Karena itu, di dalam Injil hari ini, Yesus menyebutnya sebagai penolong. Hakikat dari Parakletos itu adalah menolong orang-orang yang mengalami kesulitan, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, marilah kita membuka diri terhadap karya Roh Kudus, agar di tengah situasi yang sulit kapan saja kita mampu bertahan dan terus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik dan terus berbagi kebaikan dengan sesama, terutama mereka yang susah hidupnya. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Datanglah ya Roh Kudus, jiwa kami kunjungilah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.